Yang udah klik video ini, kudoakan kalian semua sehat selalu. Tapi udah pada subscribe belum? Kalian subscribe lah dulu. Terima kasih. Sekuy. Sup everybody. Jadi pertama ini ya boy ya, aku mau nanya dulu sama kalian, apa kabar kalian yang lagi di rumah, enjoy parah ya kan, pastilah ya kan. Stay tune terus di channel Onat ya kan, jangan kemana-mana, karena channel ini akan memberikan kalian motivasi, inspirasi, dan kalian akan terhibur. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang telah dihukum mati namun dia tidak mati. Nggak tahu nih manusia tak terbuat dari apa ya kan, yang mungkin pun dia memang punya ilmu bawaan ya kan, atau Tuhan tidak berkehendak untuk mereka mengakhiri hidupnya. Setiap orang yang bersalah pasti ada hukuman ya kan, udah pastilah ada hukuman, dan hukumannya itu setimpal dengan apa yang telah dilakukannya terhadap korbannya. Nah, kali ini kita akan membahas ada beberapa orang yang udah melakukan kesalahan dan mereka dihukum mati namun tidak mati. Yang pertama ada Anne Grene. Dia dieksekusi mati dengan cara digantung pada umur 22 tahun. Masih muda ya kan. Pada masa itu hukuman gantung dilaksanakan dengan cara si narapidana tadi nih, yang buat salah tadi nih, disuruh naik ke atas tangga dan menggantungkan lehernya sendiri gitu. Oh mak, parah juga kan. Setelah tergantung selama setengah jam, tubuh Anne diturunkan dan diberikan kepada pihak universitas sebagai bahan kuliah anatomi. Oh mak, ini mau diapai badan ini kan? Mau diapai dia ini? Namun setelah sampai di kampus, ada seseorang dokter yang mendengar bahwasannya si Anne ini tadi masih bernapas. Ya semua orang geger lah pasti ya kan. Aku aja dengarnya pun syok ya kan. Terus dikasihlah dia minum sama orang ini tadi. 12 jam setelah dieksekusi, si Anne udah bisa berbicara. Oh mak, bahaya kali bah. Beberapa tahun kemudian, singkat cerita, Anne-nya tadi menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dan ia dapat hidup 15 tahun lagi setelah peristiwa yang membuatnya, kalau kata orang zaman sekarang itu, booming. Setelah kasus si Anne tadi nggak mati, terpidana mati digantung dengan cara dijatuhkan dari ketinggian untuk mematahkan lehernya sehingga dapat mati dengan cepat. Ih, mak, bahaya kali bah. Yang kedua ada John Henry George Lee. Si John ini tadi merupakan pembantu di suatu rumah. Ya, nama tuannya, nama bosnya tadi ya kan, nama bosnya itu adalah Miss Emma. Pada suatu hari Miss Emma ditemukan tewas dengan leher yang tersayat pisau dan rumahnya terbakar. Si John kemudian dinyatakan bersalah dan divonis hukuman gantung. Lagi dan lagi gantung coy. Nggak tahu memang entah zamannya kemarin itu memang lagi musim hukuman gantung ya kan. Menurut jadwal, John akan digantung pada 23 Februari tahun 1885 di Exeter Prison. Namun ini ada sesuatu hal yang mencengangkan gini coy. Trapdoor, atau bisa dikatakan dengan pintu penyekat antar zona penjara, macet. Bukan hanya sekali, 2 kali, tapi udah 3 kali nih woy. Di tengah kebingungan pihak penjara dan eksekutor, John dikembalikan ke selnya. Dan beberapa hari kemudian hukumannya itu digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup. Next. Yang ketiga ada William Duell. Ketika berusia 16 tahun, William Duell divonis mati dengan cara lagi dan lagi digantung woy. Parah memang. Akibat tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis di Village of Tyburn, London. Sama seperti Anne, jasad dari William Duell ini akan dimanfaatkan di universitas, di kuliah medical training sesuai dengan prosedur pada waktu itu. Setelah jasadnya mati, dinyatakan mati, jasadnya dibawa ke universitas. Ada seseorang petugas menyatakan bahwa William Duell ini masih bernapas, lagi dan lagi masih bernapas woy. Nggak tahu aku kayak mana dia bisa bertahan gitu. Aku
bentar dikit nih udah mau muntah gue, serius. Semakin lama William bernapas dengan cepat dan akhirnya normal. Dan dalam waktu 2 jam ia bisa duduk. Dan malam itu juga pemerintah menggantikan hukumannya yang tadinya hukuman gantung jadi hukuman penjara seumur hidup. Berikutnya kita ada Joseph Samuel. Joseph divonis mati dengan cara digantung akibat dari perbuatannya yang merampok dan melakukan pemerkosaan terhadap wanita yang kaya. Dan polisi yang menjaga rumah tersebut ikut terbunuh. Mak, bayangkan kalian lah dulu dia membunuh seorang aparat keamanan gitu. Apa nggak udah bahaya kali dia itu? Kan? Si Joseph yang nggak ada otaknya tadi ini mengakui bahwasannya itu perbuatan dia. Tapi dia membela diri bahwasannya dia tidak ikut melakukan dalam aksi pembunuhan tersebut gitu. Joseph merampok rumah wanita kaya ini tadi bersama geng-gengnya. Mungkin udah ada komplotan dia kan, udah ada komunitas bah. Iyalah mungkin lah. Itulah kumpulan lah. Apalah itu. Mereka mempunyai kepala geng dalam operasi tersebut, tapi kepala gengnya dilepas karena kurangnya barang bukti yang tertuju pada ketua gengnya tadi. Pada tahun 1803, Joseph dan napi lainnya dibawa ke Parramatta, di mana sudah ada ratusan orang yang datang ke tempat eksekusi ini untuk melihat mereka dieksekusi. Setelah berdoa, Joseph naik ke tangga dan dia mengalungkan lehernya sendiri. Setelah dia siap mengalungkan lehernya, gerobak itu ditarik. Bukannya menggantung tubuh Joseph, tapi malah tali itu yang putus gitu loh. Oh mak, memang mujizat kali deh kan. Para algojo mencobanya lagi dan lagi, tetapi tali ini terselip dan kaki Joseph menyentuh tanah. Di tengah kegaduhan penonton, para algojo mencobanya untuk ketiga kalinya, namun tali tersebut kembali putus. Kali ini petugas yang ada di lokasi eksekusi ini mengabarkannya kepada gubernur mereka. Setelah gubernur mengetahuinya, beliau mengubah hukuman Joseph menjadi kurungan seumur hidup. Lagi dan lagi kurungan seumur hidup, kawan-kawan. Gubernur dan petugas lainnya menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan petunjuk dari Tuhan bahwa tidak seharusnya Joseph mendapat hukuman tersebut. Yang kelima kita ada Wenceslao Moguel. Moguel divonis mati dengan cara ditembak oleh regu kepolisian. Ia ditembak 9 kali, termasuk 1 peluru mengenai kepalanya untuk memastikan bahwasannya Moguel tersebut telah mati. Entah bagaimana caranya Moguel itu masih bisa hidup dan berusaha untuk melarikan diri dari eksekusi tersebut gitu. Ya, mak, memang betul nih, entah manusia apalah, nggak tahu lah aku. Iya. Foto ini diambil pada tahun 1937 di acara Replace Believe It or Not, di mana Moguel memperlihatkan bekas peluru yang menembus kepalanya dari jarak dekat. Nah, jadi itulah orang-orang yang telah dieksekusi mati namun tidak mati gitu, bukan ajalnya mungkin ya kan. Ya mungkin itu bukan caranya Tuhan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara dieksekusi mati gitu. Mungkin dengan cara lain atau dengan cara sakit gitu. Oke, jadi cukup sekian video aku kali ini. Mohon maaf apabila aku ada salah, aku ada kata gitu, namanya aku juga manusia ya kan. Tapi jangan lupa juga untuk kalian klik tombol subscribe. Gampang loh, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat selalu informasi-informasi apabila aku mengupload video ke YouTube gitu. Jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram aku di @_onat. Linknya aku taruh di deskripsi. Tetap buat kalian ku sampaikan, jaga kesehatan kalian, stay safe aja. Jangan kemana-mana dulu. Kalau mau kemana-mana pakai masker lah ya. Okay, and the last, don't forget to subscribe. Peace.